Oke, gua di sini bakal ngejelasin terkait dengan riba atau utang ya, yang menjelaskan sedikit sistem yang ada di bank. Perlu kita ketahui bahwasannya bank ini wajib menyimpan cadangan nasabah yang menyimpan uangnya ini sekitar hanya 10%. Ya, misalkan kalau teman-teman nyimpan uang 1 juta, maka bank hanya perlu menyimpan 10% dari jumlah uang yang teman-teman tabung di bank, yaitu 100.000. Nah, sistem ini disebut dengan fractional reserve banking. Makanya nanti bank ini kemudian akan membungakan kembali hasil daripada tabungan yang disimpan teman-teman. Jadi 900.000-nya dibungakan lagi ke peminjam gitu. Jadi sistem ini membuat siklus ya, atau disebut bisa membuat uang dari digit doang gitu, dari angin gitu, bisa disebut bisa dari angin. Jadi sistem bank ini membuat uang itu dari sistem ini, yaitu fractional reserve banking. Jika teman-teman semua yang ada di Indonesia ini misalkan secara bersamaan atau disebutnya bank run menarik uangnya secara bersamaan, maka tidak ada gitu, maka tidak ada semuanya, tidak liquid gitu di sana, karena hanya menyimpan 10% saja gitu kalau secara bersamaan. Kemudian sejarahnya seperti apa? Sejarahnya kala itu di Eropa pada abad ke-17 ada yang disebut bankir emas atau goldsmith, yang mereka juga sama seperti sekarang meminjamkan secari kertas atau secari kertas yang mewakili daripada kepemilikan emas. Nah, para goldsmith ini mulai aneh dan terheran-heran ya, karena melihat para nasabahnya lebih cenderung menggunakan uang kertas tersebut daripada emasnya, dan mereka melihat para goldsmith ini jarang sekali ada yang menarik emas secara bersamaan, menarik emas mereka. Jadi ini sebuah peluang menurut mereka, maka mereka melakukan apa teman? Mereka melakukan siklus ini gitu, melakukan yaitu meminjamkan kembali dan menyimpannya hanya 10% daripada uang yang disimpan oleh nasabah. Nah, bagaimana untuk sehari sekarang apabila terjadi bank run? Nah, ada yang disebut dengan bailout ya. Bailout itu apa? Jadi ketika misalkan ada krisis nih, orang takut ingin menarik uangnya dari bank secara bersamaan. Nah, kan tidak ada tuh, tidak ada di bank uangnya, tidak ada semuanya di bank itu, hanya sebagian saja. Maka ada yang disebut bailout tadi. Bailout ini adalah bisa disebut sebagai benteng pertahanan daripada bank ya. Jadi misalkan kalau ada krisis, takut kan orang menarik emas secara bersamaan nggak ada, maka akan di cover oleh, misalkan kalau di Indonesia oleh lembaga penjamin simpanan atau oleh pemerintah ya yang berwenang. Nah, jadi kalau saja seperti bank-bank besar tarik secara bersamaan, maka bank tersebut bangkrut. Maaf. Jadi ya itu, jadi sebenarnya pada zaman sekarang ini, zaman khawatir ya, karena bank ini mencetak uang hanya dengan memainkan sistem uang aja. Bayangin nggak, misalkan nih di skenario
Si Budi misalkan simpen uang 1 juta, disimpan cuma 100.000, 900-nya lagi dipinjamkan dengan bunga misalkan 15%. Nah, bank tersebut untung berapa persen? 5%. Kemudian ada lagi yang nyimpan dan dibungakan kembali. Nah, itu siklusnya terus berulang, teman-teman. Makanya apalagi sekarang cuman jadi teman-teman yang lihat di saldo itu bukan benar-benar ada di bank gitu. Si uang tersebut bukan benar-benar ada di bank, tapi cuman digit gitu. Yang cuman mereka tulis atau ketik saja. Nah, itu mungkin apabila bermanfaat konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan share dan subscribe. Oke, bahas apa lagi, guys? Thank you.